saya Selviana dengan NIM 202405010103162. Program studi Manajemen Bisnis Syariah. Baik, di sini saya akan memaparkan materi kelompok 11 yaitu Manajemen Persediaan, Analisa dan Kalkulasi Persediaan dengan dosen pengampu Bapak Laude Mansabdar Kanade MM. Baik, yang pertama ada pengertian dan fungsi persediaan. Persediaan atau inventory adalah sejumlah barang atau bahan yang disimpan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau dijual kepada konsumen. Menurut Heiser dan Render pada tahun 2016, persediaan meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual ataupun diolah kembali. Persediaan memiliki beberapa fungsi utama, antara lain yang pertama, menjamin ketersediaan produk, yang kedua, mengantisipasi permintaan, yang ketiga, menjaga kelancaran operasional. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Persediaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan posisinya dalam aliran produksi. Nah, yang pertama itu ada persediaan bahan baku atau raw material inventory. Bahan yang belum diproses digunakan sebagai input dalam proses produksi. Contohnya ada kapas untuk pabrik tekstil. Yang kedua, ada persediaan barang setengah jadi atau work in process atau WIP inventory. Produk yang sudah mulai diproses tetapi belum selesai mencerminkan investasi dalam material, tenaga kerja, dan overhead. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada konsumen. Nah, yang terakhir itu ada persediaan MRO atau Maintenance, Repair, and Operating. Persediaan yang diperuntukkan bagi pemeliharaan, perbaikan, dan operasional proses produksi seperti pelumas mesin dan suku cadang. Nah, selanjutnya ada biaya-biaya persediaan dalam manajemen persediaan. Terdapat 4 kategori biaya yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada biaya penyimpanan atau holding carrying cost. Biaya yang timbul akibat penyimpanan persediaan meliputi biaya modal atau opportunity cost, biaya gudang, asuransi, pajak, dan keusangan. Umumnya berkisar antara 15% hingga 40% dari nilai persediaan per tahun. Nah, yang kedua itu ada biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya yang terjadi setiap kali melakukan pemesanan meliputi biaya administrasi, biaya pengiriman, dan biaya inspeksi penerimaan barang. Nah, yang ketiga ada biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Biaya yang timbul akibat tidak tersedianya persediaan saat dibutuhkan, termasuk kehilangan penjualan, biaya pengiriman darurat, dan hilangnya goodwill pelanggan. Yang terakhir atau yang keempat, biaya penyiapan produksi atau setup cost. Biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses produksi sebelum operasi produksi dimulai, relevan dalam konteks produksi internal. Baik, selanjutnya ada 2 model persediaan. Yang pertama, model dasar persediaan atau model economic order quantity atau EOQ merupakan model persediaan paling fundamental dan paling banyak digunakan dalam praktek manajemen operasi. Nah, yang kedua, ada titik pemesanan kembali atau reorder point. Reorder point atau ROP adalah titik atau level persediaan tertentu yang memicu dilakukannya pemesanan kembali. Nah, selanjutnya ada model persediaan untuk permintaan independen. Permintaan independen adalah permintaan yang tidak terkait langsung dengan permintaan item persediaan lainnya. Contohnya adalah
permintaan produk akhir dari konsumen yang tidak dapat diprediksi secara pasti, namun dapat diestimasi secara statistik. Adapun model yang digunakan, yang pertama itu ada model EOQ dengan diskon kuantitas. Yang kedua ada model produksi atau production run model. Yang ketiga ada sistem review continue. Yang terakhir sistem review periodik. Baik, selanjutnya ada model peluang dan persediaan yang cukup atau buffer stock. Dalam kondisi nyata, permintaan dan lead time bersifat tidak pasti. Untuk mengantisipasi ketidakpastian ini, perusahaan perlu mempertahankan persediaan pengaman atau safety stock yang merupakan stok tambahan di luar rata-rata kebutuhan selama lead time. Manfaatnya yaitu yang pertama, mengurangi risiko, yang kedua, menjaga tingkat pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya itu ada model periode tunggal atau single period model. Model periode tunggal yang juga dikenal sebagai Nest vendor model atau Nest boy problem digunakan untuk menentukan jumlah optimal persediaan yang harus dipesan untuk memenuhi permintaan dalam satu periode, di mana sisa persediaan pada akhir periode tidak dapat digunakan kembali atau memiliki nilai yang jauh lebih rendah. Model ini sangat relevan untuk produk-produk musiman, produk dengan masa kadaluarsa pendek, atau produk yang nilainya sangat menurun setelah periode penjualan berakhir. Contoh klasiknya adalah penjual koran harian, penjual produk fashion musiman, tiket konser, dan produk makanan segar. Selanjutnya ada integrasi dan aplikasi model persediaan dalam praktik nyata. Perusahaan yang memiliki ratusan, bahkan ribuan jenis item persediaan tidak mungkin mengelola setiap item dengan tingkat perhatian yang sama. Analisis ABC merupakan teknik klasifikasi yang membantu manajer untuk memprioritaskan pengelolaan persediaan berdasarkan nilai ekonomisnya. Baik, itulah materi kelompok 11 yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.